Oke guys, ini dengan Alex di sini. Jadi sekarang aku lagi ada di Fukuoka. Selamat datang di Fukuoka ya teman-teman. Dan ini menunjukkan pukul lewat 23.29 ya. Itu ya aku anggap aja jam setengah 12 malam. Dan ya ini memang agak telat ya teman-teman. Jadi pada malam ini ya agak midnight. Sekarang aku akan berkunjung ke salah satu tempat yang emang wajib banget kalau teman-teman datang ke Fukuoka. Yap. Jadi sekarang aku lah dalam perjalanan mencari yatta ya teman-teman. Jadi Fukuoka itu sangat terkenal dengan yang namanya yatta ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu yatta itu apa, jadi kalau misalnya teman-teman tahu pasar malam yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu konsepnya teman-teman. Jadi ada banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan, itu namanya yatta ya teman-teman. Jadi pedagang kaki lima yang ada di Jepang itu ya ada beragam jenis makanan yang dijual ya, kayak misal mulai dari ramen, terus ada dumpling, terus ada izakaya dan lain-lain ya teman-teman. Jadi itu benar-benar lengkap sekali. Dan sekarang aku akan mencobanya ke sana. Jadi seperti itu, ikutin aja terus video aku ya. Oke guys, jadi ini dia Nakasu Food Stall Street. Jadi di sini kita akan menemui deretan yatta yang berjejer di tepi Sungai Naka. Ini langsung memberi kita suasana yang hangat. Karena di sini ada seperti yang teman-teman lihat, ada lampu-lampu kuning, aroma masakan dan suara kota yang pelan tapi hidup ya. Dan setiap malam para penjual mulai buka sekitar jam 6 sore, bahkan bertahan bisa sampai jam 1 dini hari nih. Begitu matahari turun, tempat ini berubah jadi spot yang penuh energi tapi tetap nyaman. Kita bisa duduk di sini di bangku kecil dikelilingi tenda-tenda mungil sambil lihat chef masak di depan mata kita ya. Dan kebetulan karena Alex kesini jam 12 malam, jadi udah banyak banget yattanya yang tutup ya. Dan juga karena di sini situasinya lagi gerimis, hujan ringan. Jadi ada banyak sekali yatta yang memang tutupnya lebih awal ya, cuma ada beberapa aja. Sebenarnya yatta ini nggak sesepi ini ya teman-teman di Nakasu Food Street ini. Di sini tuh ada banyak sekali yatta ya, tapi karena emang lagi udah jam tutupnya dan juga lagi musim hujan, jadi udah pada tutup duluan ya. Jadi seperti ini dia. Dan kalau teman-teman mikir nih, kalau hujan gimana? Ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi tenang aja, mayoritas yatai sudah pakai tenda dan tirai plastik. Jadi makan di dalamnya saat hujan rintik itu justru punya vibe yang sangat beda. Lebih cozy, lebih intim. Dan kalau misalnya hujannya deras banget, beberapa kios mungkin memilih lebih tutup awal ya teman-teman. Seperti yang ada di video ini, ada banyak sekali kios yang tutup lebih awal. Jadi di depan ada satu lagi yatta ya. Kita bisa hitung pakai jari karena saking sedikitnya ya teman-teman untuk yatta yang buka saat aku kesini. Sekali lagi kebetulan ini jam 12 malam dan juga sekarang sedang hujan gerimis. Jadi maka dari itu ada banyak sekali yatta yang sudah tutup. Sepertinya ini dia yatta yang bakal aku pilih sebagai tempat makan aku. Jadi bisa teman-teman lihat, nanti bisa teman-teman pause aja. Di sini itu ada beberapa menu ya, yang diantaranya ada ramen. Mereka menjual Hakata ramen, Yaki ramen, Chashu ramen, dan Kaedama. Ada jeroannya juga. Itu ada Motsu Nikomi dan juga ada Motsu Yaki. Jadi bedanya itu ada kuah dan juga ada yang tanpa kuah ya, versi keringnya. Ada juga main taiko. Itu telur ikan ya teman-teman. Jadi di Fukuoka ini emang terkenal dengan mentaiko atau telur ikan ya teman-teman. Dan selain itu juga mereka menjual sate ya, namanya juga seperti yakitori seperti itu ya. Dan juga ada bagian panggang misalnya seperti stik lidah sapi dan juga stik perut babi dan sebagainya. Jadi ini ada menunya juga. Dan di sini aku ingin memilih untuk mencoba. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Jadi sekarang aku akan mencoba untuk order Motsu Nikomi dan juga Yaki ramen. Untuk harganya sendiri itu nggak mahal-mahal banget.
Untuk yaki ramen itu harganya sendiri di 1100 yen, dan juga untuk Motsunikomi itu harganya di cuma 850 yen aja ya. Jadi nggak mahal-mahal banget. Dan di sini juga kalau teman-teman datang ya, ini kalau teman-teman bareng teman atau bareng pacar atau bareng sahabat atau yang lain-lain ya, ini teman-teman jangan khawatir, karena saran aku teman-teman sharing aja sama teman-temannya ya, teman di sebelah. Jadi ngabisin makanannya nggak terlalu banyak. Dan ini dia Motsunikomi yang udah aku order ya. Jadi buat yang nggak tahu apa sih itu Motsunikomi, jadi ini adalah salah satu hidangan soul food paling klasik di Jepang, terutama di izakaya ya teman-teman, dan yatai warung tenda seperti yang sedang aku duduki ini. Dan apa sih sebenarnya Motsunikomi ini teman-teman? Jadi ini adalah semur jeroan. Ini bisa dari babi atau dari sapi ya, yang direbus dalam waktu yang sangat-sangat lama. Seringkali bahkan hingga berjam-jam nih teman-teman. Proses merebus yang lama ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis dari jeroan dan membuatnya menjadi sangat empuk dan lumer di mulut ya. Kuahnya adalah kunci dari hidangan ini nih. Kuah ini memiliki rasa yang kaya, gurih, dan sedikit manis. Kadang-kadang ada juga versi yang dimasak dengan kuah soyu atau kecap asin ya. Jadi teman-teman bisa lihat vibes-nya makan di sini benar-benar cozy banget, seperti kita lagi ada di Indonesia. Kita makan di pasar malam karena kita bisa langsung melihat chef-nya sendiri memasak hidangan kita ya. Dan ini dia untuk yaki ramen yang udah aku order, berhasil mendarat dengan selamat di meja aku ya. Jadi buat teman-teman yang cuman tahu ramen aja, itu agak berbeda ya. Jadi ini yaki ramen, bukan mie ramen aja ya. Bedanya itu apa sih? Jadi ini adalah hidangan unik dan merupakan salah satu makanan khas yang paling terkenal dari yatai ya di Fukuoka teman-teman. Jadi ini nggak isi kuahnya, cuman mie aja ya. Jadi apa sih itu sebenarnya yaki ramen? Kita jelaskan secara lebih dalam lagi ya. Jadi secara harfiah itu merupakan ramen panggang atau ramen goreng ya. Jadi ini nggak ada kuahnya seperti yang udah teman-teman lihat. Untuk bahan utamanya sendiri itu menggunakan mie ramen khas Hakata yang tipis dan lurus, bukan mie biasa untuk yakisoba gitu ya. Jadi agak berbeda nih. Dan untuk cara memasaknya sendiri sih yang unik ya. Jadi mie ini direbus sebentar seperti ramen biasa. Kemudian mie tersebut ditumis di atas tepan bersama dengan sayuran seperti kol atau yang lain-lain, dan juga ada potongan daging babinya juga. Dan saat ditumis, mie tidak hanya dibumbui dengan saus, tetapi juga disiram dengan sedikit kuah kaldu tonkotsu yang benar-benar kental. Jadi ada rasa tonkotsu yang sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya, apa sih bedanya dengan yakisoba? Perasaan sama aja. Nah, ini adalah perbedaannya teman-teman. Jadi kalau yakisoba itu kan menggunakan mie yang sudah dikukus, digoreng dengan menggunakan saus seperti saus yakisoba yang rasanya cenderung manis asam gitu ya. Tapi kalau misalnya yaki ramen itu menggunakan mie ramen segar, dan yang paling penting bumbunya menggunakan kaldu tonkotsu dan saus tare. Hasilnya rasanya jauh lebih kaya, gurih, dan memiliki rasa cita ramen yang pekat, bukan rasa saus yakisoba ya. Jadi aku juga udah coba gimana sih rasanya. Jadi rasanya itu sangat gurih dan kaya. Kita mendapatkan tekstur mie yang sedikit garing di bagian luar karena dipanggang di atas tepan, namun tetap kenyal di bagian dalam mie-nya ya. Jadi kuah tonkotsu yang diletakkan sedikit pada mie saat proses memasak memberikan rasa umami yang pekat. Seperti yang ada di video aku, hidangan ini disajikan dengan taburan daun bawang atau negi yang sangat melimpah, memberikan aroma segar yang menyeimbangkan rasa gurih dari kaldu babi. Jadi di sini juga aku bereksperimen teman-teman. Untuk yaki ramennya aku celupin ke kuahnya Motsunikomi nih. Sebenarnya ini nggak boleh sih, tapi aku mencoba ya. Dan untuk rasanya ternyata benar-benar cocok banget di lidah aku ya, entah kenapa. Dan ini dia. Jadi kita bisa ngobrol santai dengan chef yang memasakkan makanan kita ya teman-teman.
Untuk totalnya sendiri yang aku spend di sini untuk 2 orang itu hanya di 2000-an yen aja, termasuk bir. Kurang lebih seperti itu untuk eksperimen kita, ya percobaan kita untuk memakan di Yatta yang ada di Fukuoka ya. Jadi chefnya tuh benar-benar ramah banget. Dan sekian perjalanan kita yang menemani malam kita ya di Yatta yang ada di Fukuoka ya. Jadi seperti itu untuk review kita mengenai Yatta dan mencoba makanannya sendiri. Dan seperti itu dia video yang bisa aku buatkan. Sekarang udah hampir jam 12:30 malam dan waktunya untuk balik ke hotel. Seperti itu video yang dapat aku sampaikan kali ini, dan see you in next video. Bye bye.